Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, hari yang istimewa di mana tepat hari ini 17 Agustus adalah bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Sebuah anugerah yang Tuhan sudah berikan buat bangsa kita, di mana bangsa kita telah merdeka melalui perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Dan kita sebagai umat Tuhan juga patut bangga karena pahlawan kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang juga memerdekakan hidup kita dari segala kutuk dosa. Amin. Dan itu adalah yang terindah apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kemerdekaan yang sejati ada di dalam Tuhan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kita buka hati, kita berikan hidup kita yang sepenuhnya untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh memuji Tuhan. Karena Tuhan hadir saat ini bersama-sama di tengah kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ya Allahku, melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu
di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita Yesus kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Amin. Kau layak disembah Tuhan oleh segenap suku bangsa. Amin. Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah kebesaran-Mu Tuhan memenuhi bangsa ini Tuhan, memenuhi Indonesia Tuhan. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Amin. Ya Allah, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bagi bangsa Indonesia Tuhan. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan. Amin. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah bagi bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu memenuhi bangsa kami. Haleluya. Hatiku, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indo. Amin. Haleluya. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi negeri ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu bangsa ini Tuhan. Oh, nyatakan ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi. Kita angkat tangan bersama-sama bagi bangga ini Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Indonesia bagi ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan.
Pagi ini Tuhan Yesus, kami sebagai umat-Mu dan kami sebagai bangsa Indonesia, kami mengucap syukur tepat di hari ini adalah 80 tahun bangsa kami merayakan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Dan biarlah Tuhan, kemerdekaan ini Tuhan, boleh menjadi bagian kami sebagai umat-Mu untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia, untuk menjadi terang di bangsa ini Tuhan, melalui kehidupan kami. Karena kami telah mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah memerdekakan kami melalui kuasa darah-Mu, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memerdekakan segala kutuk dosa. Amin. Dan itu telah Kau patahkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan dan telah menerima berkat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan kami mau bersuka cita oleh karena kemerdekaan yang telah kami terima yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan bersama dengan jemaat-Mu kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan disenangkan oleh pujian jemaat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang bersuka cita, yang terima kemerdekaan yang daripada Tuhan, katakan bersama-sama dengan kita, amin. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya pagi ini? Luar. Ya silahkan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Ya tidak ada salahnya, izinkan saya untuk 3 kali memekikan kemerdekaan. Karena tepat hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Siap? Siap. Ya 3 kali. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam saat kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Bersama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam
damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ku nambah hadirmu. Nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari jemaat kita katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan nafasku Kami akan menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. menceritakan kasih. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Beri sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah dipilih dan kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita dipilih dan dikuduskan untuk menceritakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah
diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita dipilih dengan kuasa, kita dipilih dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa mengirimkan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Biarlah musik memuji Tuhan. Nyatakan nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Sekali lagi, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, selama-lamanya Dia kekal dan berkuasa atas kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena firman-Nya adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jemaat saja pujikan ini. Ku bawa hidupku sekarang. Bulan ini adalah bulan di mana kita belajar untuk sering berdoa, mengambil waktu berdoa untuk bangsa, mengambil waktu berdoa untuk rekan-rekan kekasih Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Jemaat pujikan refrennya. Ya Tuhan, rumah doamu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, jadi orang-orang yang suka berdoa untuk bangsa, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Mari saja kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami rumah doa-doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkau sendiri Allah yang layak untuk ditinggikan, layak untuk terima segala pujian dan hormat kami Bapa. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat berkat dan anugerah Tuhan, secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan anugerah kemerdekaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah penjajahan, tetapi kami boleh mengalami kemerdekaan. Dan terlebih lagi dari semuanya itu Tuhan, Engkau yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Sehingga saat ini kami sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Dan kami boleh menerima karya penebusan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami dimerdekakan dari dosa dan kami boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia untuk tinggal bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk berkat Bapa, dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Karuniakan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan Yesus sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak bisa kembali. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua, karena tepat di hari ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Ya, kita akan bersama-sama membahasakan sebuah tema firman Tuhan yang masih berkaitan dengan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, secara khusus buat bangsa kita Indonesia. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai satu tema, yaitu tentang mencintai tanah air. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama, kita buka di dalam Yeremia pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-7. Ya, satu ayat yang tentunya tidak asing bagi kita, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama.
Kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintah ini berasal dari Allah kepada bangsa Israel yang dituliskan dan dikirimkan oleh Nabi Yeremia. Ya, pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami atau sedang ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka dibuang di kota Babel untuk mereka tinggal di sana. Ya, mereka ada di dalam masa pembuangan di Babilonia di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, sekalipun saat itu bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel, tetapi Tuhan melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mereka tetap berdoa dan mengusahakan kesejahteraan dimanapun mereka berada. Karena firman Tuhan berkata, karena kesejahteraan mereka itu tergantung dari kesejahteraan kota di mana mereka diam pada waktu itu. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia agar mereka berdoa bagi kota itu, agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu. Karena kesejahteraan buat kota itu adalah kesejahteraan buat mereka juga. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bertanggung jawab untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana kita berada atau di mana kita tinggal. Kita harus bertanggung jawab, kita berdoa, kita mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Jika kota, bangsa atau negara di mana kita tinggal itu aman, tentram, dan damai, maka kita pun juga akan mengalami keadaan yang sama. Hidup kita akan menjadi hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang damai, hidup yang sejahtera. Nah, dari kita melihat dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada waktu itu mengandung pesan yang sangat relevan buat kita semua pada saat ini. Terutama di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, di tengah lingkungan yang saat ini kita lihat banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan. Dan ini menjadi satu hal yang penting buat kita sebagai umat Tuhan. Bagi kita saat ini pesan ini juga mengajak bagi kita untuk kita tidak lagi abai atau masa bodoh ya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, terhadap lingkungan di mana kita ada, terhadap lingkungan di mana kita tinggal, terhadap lingkungan di mana Tuhan tetapkan kita untuk ada di sana. Dan sebagai orang percaya kita semua ini dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan kesejahteraan di tempat kita tinggal, ya melalui pekerjaan kita, juga melalui keterlibatan kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita bertetangga, dalam kehidupan kita di lingkungan kita. Ya kalau tadi malam kita kan sebagian besar dari kita mungkin mengadakan tirakatan di mana tempat kita tinggal. Ya kita membangun kebersamaan, kita membangun kesatuan, kita membangun kerukunan di antara warga-warga yang tinggal di sekeliling kita. Nah, itulah yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk terlibat aktif di dalam menciptakan kesejahteraan di mana tempat kita tinggal. Karena kesejahteraan kota atau masyarakat kita tidak hanya akan berdampak pada orang lain, tetapi juga akan membawa dampak kepada diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Oleh karena itu, setiap usaha yang kita lakukan untuk kita boleh memperbaiki, untuk kita membangun dan menjaga kesejahteraan di sekitar kita, itu adalah sebuah panggilan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ya kita semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk kita boleh bersama-sama membangun dan juga menjaga akan kesejahteraan di sekitar kita semua. Dan Bapak Ibu yang kasih, sebagai warga negara Indonesia, ya sekaligus warga kerajaan Allah, kita mau melihat pagi hari ini hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk kota kita, untuk bangsa dan negara kita. Ya sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bagaimana kita bersama-sama membangun kecintaan kita akan tanah air yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk kota, untuk bangsa dan negara kita dalam bentuk cinta tanah air itu adalah melalui doa kita.
1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata untuk kita menaikkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur. Ya, secara khusus untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Ya, agar apa dikatakan di situ dapat hidup tenang dan tentram. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini memberikan pernyataan yang tegas bagi kita semua tentang pentingnya kita mendoakan para pemimpin. Rasul Paulus secara khusus dia mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar, dan kita semua juga harus hidup di dalam yang namanya kesalehan. Yang dimaksud dengan hidup kesalehan adalah kita menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama, ajaran moral dan etika, dengan penuh ketaatan dan juga dalam perbuatan yang baik. Itu yang dimaksud dengan kesalehan. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita sesuai dengan etika agama, sesuai dengan ajaran-ajaran moral, dengan taat dan juga dalam perbuatan baik. Ya Bapak Ibu yang kasih, kita perlu perhatikan lagi, ayat di atas tidak mengatakan untuk kita mendoakan para pemimpin yang kita setujui. Jadi penting untuk kita mendoakan semua pemimpin kita, siapapun mereka. Ya mungkin kita tidak setuju dengan keputusan mereka, kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita tetap harus berdoa bagi mereka. Ya suka atau tidak suka, firman Tuhan mengatakan kita harus mendoakan para pemimpin mereka, pemimpin kita, siapapun mereka. Dan kita juga harus berdoa agar bangsa kita ini diberi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang adil, orang-orang yang menegakkan kebenaran di semua institusi pemerintahan yang ada. Ya sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang adil dan makmur, karena semua pemerintahan itu ada di dalam pengawasan dan izin Tuhan. Ini yang kita pahami, bahwa semua pemerintahan yang Tuhan izinkan ada di dunia ini, itu atas rencana Tuhan, atas kehendak Tuhan. Selain itu kita juga melihat, berdasarkan kitab Yeremia 29 yang ke-7, Tuhan juga meminta kita untuk kita berdoa bagi kota kita atau negara di mana kita tinggal. Di samping kita juga wajib mendoakan para pemimpin agar mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang adil dalam menjalankan pemerintahan, dan memimpin bangsa ini. Kita juga harus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya kita berdoa tidak hanya buat pemimpin kita, tapi juga buat bangsa dan negara kita. Doa menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan buat bangsa Indonesia saat ini. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengubah segala hal yang ada di negara kita ini. Ya, tetapi dengan doa-doa kita yakin bahwa Tuhan yang berkuasa itu Dia sanggup mengubah segala hal yang terjadi demi kebaikan bangsa dan negara kita. Yang percaya katakan amin. Ya, dengan doa kita bisa mengubah apa yang ada di negara kita. Mungkin kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan atau mengubah segala hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup ya untuk mengubah segala hal yang ada di negara kita. Saya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita harapkan buat bangsa kita? Ya baiklah kita mendoakan hal tersebut di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengaruniakan buat keamanan, buat kesejahteraan, buat kedamaian, dan juga buat segala hal yang perlu kita doakan buat bangsa dan negara kita pada saat ini. Ya, itu oleh karena itulah kita perlu berdoa. Dan mengapa berdoa untuk para pemimpin itu menjadi sedemikian pentingnya? Ketika kita berdoa untuk para pemimpin, kita tidak hanya sedang berupaya untuk dapat hidup tenang dan tentram.
Ya, jadi kita tidak hanya berupaya untuk hidup tenang dan tentram, tetapi ketika kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita sedang melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Kenapa kita melakukan satu hal yang berkenan di hati Allah? Sebab ketika kita berdoa buat para pemimpin-pemimpin kita sedang ikut dalam karya keselamatan Allah. Sebab Allah menghendaki keselamatan semua orang. Dan ketika kita berdoa untuk pemimpin kita, ya kita berdoa biar mereka punya kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat Indonesia. Ya kita tidak hanya berupaya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dan nyaman, yang tentram, tetapi kita juga berdoa untuk mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh dimenangkan, mereka boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menerima karya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi semua orang. Tahun 2025 ini, ya tepat 80 tahun Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari bangsa ini, yang memiliki satu kewajiban untuk kita juga mendoakan, kita mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah tanah air yang telah kita rebut dari tangan penjajah. Ya dengan pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa. Ya harganya sangat mahal. Oleh karena itu kita harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan buat bangsa dan negara kita Indonesia. Itu yang pertama. Ya hal yang dapat kita lakukan dalam bentuk kecintaan tanah air kita kepada bangsa dan negara kita berdoa untuk kota kita, untuk negara kita, dan kita juga berdoa untuk bangsa kita. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan, ya sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita adalah dengan kita harus tunduk dan taat pada pemerintah. 1 Titus pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya kita harus tunduk dan taat pada pemerintah. Ya mereka orang-orang yang tunduk pada pemerintah, orang-orang yang berkuasa. Dan kita taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak ini kasih Tuhan, pemerintah ini adalah hamba Allah. Dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada di negara kita itu juga ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, siapa yang melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah dan dia akan kena hukuman. Ya kita membayar apa yang harus dibayar, tidak melanggar hukum. Bahkan kita harus terlibat dengan aktif, ikut serta membangun pemerintah dalam kegiatan sosial dan juga kesejahteraan. Karena apa? Tunduk dan taat kepada pemerintah itu adalah perintah Allah. Sebagai anak Tuhan, kita diberi mandat untuk taat kepada pemerintah. Namun pertanyaannya, bagaimana jika pemerintah itu justru melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Allah? Apakah kita juga harus mengikuti pemerintah yang ingin kita itu untuk juga berbuat tidak baik atau berbuat jahat? Dalam Titus 3 ayat yang pertama yang kita baca tadi dijelaskan bahwa firman Tuhan berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, dari firman tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kita memang diperintahkan untuk tunduk kepada pemerintah. Namun untuk melakukan hal-hal yang baik saja dan bukan perkara yang jahat. Ya kita tunduk kepada pemerintah dalam koridor ya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dan bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Taat kepada Allah merupakan hal yang mutlak. Namun kita juga harus tunduk kepada otoritas pemerintah yang membawa kebaikan, mengingat tadi dikatakan firman Tuhan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya. Tetapi satu-satunya pengecualian adalah jika peraturan pemerintah itu bertentangan dengan ajaran Alkitab, maka kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, pengecualiannya hanya ini.
Jika peraturan itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan atau perintah Allah daripada perintah manusia. Bagaimanapun sistem pemerintahnya, apakah mereka memerintah dengan baik, apakah mereka memerintah dengan buruk, setiap orang percaya dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara, mereka harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Ya, dalam satu pengertian bahwa orang percaya harus taat dan tunduk kepada pemerintah selama sistem pemerintahannya tidak menyimpang dari perintah Tuhan dan tidak membawa kita untuk menyangkali iman kita kepada Kristus. Ya, selama apa yang diperintahkan itu merupakan hal yang baik, tidak menyimpang dan itu tidak membawa kita untuk kita menyangkali iman kita kepada Kristus, kita harus tetap tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Rasul Paulus menyatakan karena keberadaan semua pemerintah itu ada di dalam kedaulatan Allah. Jika pemerintah itu jahat, maka Allah sendiri yang akan menumbangkannya pada waktunya. Ya, semua kedaulatan itu ada di tangannya Tuhan. Jika pemerintah itu jahat, maka pada waktunya Tuhan, Dia sendiri yang akan menumbangkannya. Allah yang berhak untuk menghakimi semua pemerintah. Jatuh bangunnya sebuah pemerintahan itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah saja. Jadi Allah yang sudah memberikan kekuasaan, Allah yang sudah menunjukkan orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Jadi seyogyanya kita belajar untuk menghormati mereka, tunduk dan taat kepada mereka. Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, maka nanti akan tiba saatnya bahwa Allah akan menghakimi mereka. Ya, jadi jatuhnya bangunnya suatu pemerintahan itu bukanlah dari campur tangan manusia, tetapi dari Allah saja. Ya, jadi kita harus belajar untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk kecintaan kita kepada tanah air adalah kita berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mazmur 133 ayat yang pertama di situ dikatakan oleh firman Tuhan, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Ya, ayat ini mengungkapkan akan satu keindahan dan kebaikan dari persatuan dan juga namanya kebersamaan. Persatuan dan kebersamaan. Nah, tapi Bapak Ibu saya kasih pada umumnya, ayat ini dipahami sebatas persekutuan orang-orang Kristen. Ya, namun sebetulnya ayat ini juga bisa dipahami dalam satu persekutuan yang lebih luas. Misalnya, persekutuan sebagai sebuah bangsa. Ya, seringkali kita dengar ya pidato-pidato para pemimpin kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, jadi ini merupakan bagian dari persekutuan yang lebih luas. Tidak hanya buat saudara-saudara kita seiman, tetapi juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, nas ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, sebab bangsa Indonesia merupakan negara yang Tuhan pilih agar kita lahir di sana, kita hidup di sana, dan mungkin kita juga akan mati di tanah air kita ini. Ya, ayat ini mengungkapkan akan keindahan dan kebaikan dari persatuan dan juga yang namanya kebersamaan. Dan tentunya kita ketika ini diterapkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, ya kita akan melihat hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Ketika orang-orang di sini ini memiliki akan persatuan dan kesatuan yang baik. Dan sebagai pengikut Kristus kita juga harus turut serta dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa ini. Ya, jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah. Ada yang masih ingat semboyannya apa negara kita? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Ya, jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita menjadi terpecah belah. Tetapi harus semakin kuat karena itulah yang membuat negara kita itu menjadi negara atau bangsa
yang istimewa. Ya, ada banyak suku di Indonesia, ada banyak bahasa daerah di Indonesia. Ya, ada begitu banyak adat dan budaya di bangsa kita. Ya, bahkan ada berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Ya, kita bersyukur, itulah yang membuat negara kita menjadi negara yang sangat istimewa. Di dalam kehidupan kita bergereja, kita juga punya berbagai ragam karunia dan juga kemampuan. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berbeda dan beragam secara agama, secara etnis, secara bahasa, secara keahlian, dan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, semua berbeda-beda, tetapi mereka belajar untuk tetap bersatu. Dan perbedaan-perbedaan yang ada ini mesti dikelola dengan baik, guna tercapainya persatuan dan juga kesatuan demi keutuhan gereja-gereja kita dan juga bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Ya, sebab Allah menciptakan segala sesuatunya sejak semula dalam banyak perbedaan. Namun perbedaan yang ada itu dimaksudkan dengan sebuah tujuan untuk saling melengkapi. Namun demikian kita melihat bahwa dalam fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak dahulu ya selalu ada orang-orang atau selalu ada gangguan yang membahayakan yang namanya persatuan dan juga kesatuan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia itu mesti kita rawat demi keberlangsungan hidup dari bangsa Indonesia. Kita semua punya tanggung jawab untuk merawat dan juga menjaga persatuan dari bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak kasih Tuhan, kalau hari ini bangsa Indonesia dapat mencapai hari jadinya yang ke-80 tahun, ini mesti disadari dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bersyukur buat berkat, buat anugerah Tuhan, buat bangsa dan negara kita. Ya, semua orang Indonesia itu bersatu dalam naungan Pancasila sebagai rumah bersama. Ya, semua saling menerima perbedaan, seperti yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Semua orang Indonesia bersatu dalam naungan Pancasila sebagai rumah bersama. Ya, semuanya saling menerima perbedaan yang ada. Ya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu ilustrasi yang dapat menggambarkan akan hal ini adalah kelima jari yang kita miliki. Ya, kita semua tangannya kan punya 5 ya. Ya, 5. Jari-jari ini punya nama. Jari-jari kita punya namanya masing-masing. Jari-jari kita punya bentuk, punya kegunaan yang berbeda-beda. Ya, perhatikan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah jarinya ada yang sama? Ya, ada yang lebih tinggi dari jari lainnya. Ya, sebaiknya ada juga yang diciptakan lebih pendek dari jari-jari lainnya. Semuanya punya fungsinya masing-masing, tetapi semuanya itu ya punya kelebihannya. Mereka punya kegunaannya masing-masing. Misalnya jempol yang kita miliki, ya, atau namanya ibu jari, ya, tidak ada bapak jari, ya, adanya ibu jari. Ibu jari seringkali digunakan untuk apa? Untuk menyanjung, untuk memberi pujian, untuk cap jempol. Ya, ini fungsinya ibu jari. Lalu ada jari telunjuk. Telunjuk digunakan untuk apa? Telunjuk untuk enggak ya? Enggak. Tidak untuk dimakan ya. Kalau bayi kan sukanya gini ya, makan jari. Jari telunjuk untuk menunjuk dan memberi perintah. Ya, tidak ada orang menunjuk pakai kelingking. Ayo ke sana, kan enggak ya? Mesti ke sana ya. Pakainya telunjuk untuk menunjuk dan memberi perintah. Nah, lalu jari tengah. Jari tengah ini jari yang paling tinggi. Siapa yang tahu kegunaan jari tengah? Ayo. Kegunaan jari tengah ini untuk apa? Tidak ada gunanya?
Kira-kira apa? Jari tengah. Buat apa jari tengah? Jari tengah ini paling tinggi. Ya, di antara jari-jari yang lainnya dia paling tinggi. Ini punya kontribusi pada keseimbangan tubuh saat kita melakukan gerakan tertentu yang menumpukan berat badan pada tangan, seperti ketika kita push up atau merangkak. Ini yang menjaga keseimbangan kita. Ya, paling panjang. Ya, kalau tidak percaya dicoba. Kalau merangkak atau push up tidak pakai jari tengah, pasti akan goyah. Jadi ini menjaga keseimbangan kita. Ya, jari yang paling tinggi ini menjaga keseimbangan kita. Jadi meskipun kita seringkali tidak tahu kegunaannya, ini ternyata berguna ya untuk menjaga keseimbangan kita. Lalu jari manis. Ya, kenapa namanya manis? Padahal rasanya tidak manis loh ini. Jari manis ini dia terpilih menjadi tempat bagi cincin yang indah. Ya, kalau orang menikah itu cincinnya pasti dipasang di jari manis. Namanya apa ya? Kalau ini kan jentik, kelingking. Kalau ini namanya apa? Ini jempol, ibu jari. Ya, ini namanya apa? Jari manis itu tidak ada namanya. Ya namanya jari manis. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Sweet finger. Ring finger. Oh, ring finger namanya. Oh, saya pikir sweet finger. Nah, jari manis kan? Ya, ternyata namanya ring finger. Jadi memang jari ini digunakan untuk tempat cincin. Ya, jadi kalau pernikahan itu pasang cincin pasti di jari manis. Ya, jadi kegunaannya untuk tempat cincin. Lalu jari kelingking, ini yang paling kecil, ini paling lemah, ya. Dan jari kelingking ini seringkali digunakan sebagai simbol sebuah janji, ya. Kalau janjian kan gini, ya. Jentik ini gunanya untuk simbol sebuah janji, ya. Perjanjian itu pakainya kelingking, ya. Kalau janjian pakai jempol sama kelingking kan telepon berarti ya. Kan ya, janjinya itu pakai jari kelingking, ya. Jadi kita tahu bahwa kelima jari yang diciptakan oleh Tuhan itu punya fungsinya masing-masing. Ya. Jadi Tuhan kan tidak ciptakan kita, kenapa kok manusia jarinya 5? Ya. Kenapa kok tidak 8 atau 9 atau 4 saja? Ya, karena apa? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya. Semuanya ini berguna, ya. Jadi punya kegunaannya masing-masing dan mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan, tetapi mereka bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, mereka bersatu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya, kalau kita mau memegang gelas, tidak ada gelas di sini ya, pegang gelas, kalau tidak ada jempol bisa pegang enggak? Ini saya pegang pakai jempol ya. Ya, kalau seandainya kita tidak punya jempol, ya, pegang gelas bisa enggak? Ya, pegang gelas bisa enggak? Mungkin bisa tapi agak sulit. Ya, kalau megang aja mungkin bisa. Coba sekarang minum kalau pakai 4 jari. Ya, pasti akan tumpah. Ya, jadi jari-jari kita itu punya kegunaannya masing-masing. Mereka bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi rawatlah jari Anda baik-baik. Ya, karena semuanya berguna. Nah, di tengah perbedaan yang ada, setiap warga negara dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan merawat kesatuan dengan perbedaan perannya masing-masing. Ya, kita hidup bermasyarakat punya perannya masing-masing. Ya, tetapi itu semua saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di tengah perbedaan yang ada, setiap kita dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita sebagai pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab yang besar
Oleh karena itu, mari kita semua merawat merawat persatuan yang ada di tengah-tengah perbedaan yang ada. Ya, ada satu kesatuan di tengah perbedaan. Ya, meskipun kita punya fungsi yang berbeda-beda, mungkin kita punya karakter yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Jadi mari kata itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada namanya kesatuan, di mana kita dipersatukan satu dengan yang lain, meskipun mungkin berbeda-beda, tetapi kita tetap disatukan di satu bangsa yang namanya Indonesia. Jadi marilah kita mau bersama-sama untuk kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita belajar untuk tunduk dan mendukung pemerintahan yang ada. Dan kita mau bersama-sama ya merawat persatuan dan kesatuan yang telah ada selama ini menjadi lebih baik. Kita boleh melihat akan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, Tuhan nyatakan atas bangsa dan negara kita. Amin. Merdeka. Ya, mari kita mau sama-sama sambut dengan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian ya. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan Tuhan yang mulia. Dalam satu tubuh kita bersatu menjadi duta kerajaan Tuhan. Ya, kita mengucapkan berkat untuk Indonesia. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa dan negara kita. Mari saya undang Bapak Ibu bersama-sama. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi
Indonesia dipulihkan dari segala problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan melupakan bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan melupakan bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Doa kami buat bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama memperingati hari kemerdekaan kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Biar Engkau karuniakan kesejahteraan-Mu. Karuniakan akan berkat-Mu Tuhan. Karuniakan akan belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk bangsa ini boleh melewati setiap persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Kami percaya hati-Mu ada di atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi bangsa ini Tuhan. Ada banyak jiwa yang belum dimenangkan bagi Engkau di atas bangsa ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan itu boleh terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua boleh tetap hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Memancarkan terang kemuliaan Tuhan atas bangsa dan negara ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang buat bangsa dan negara ini Bapa. Kehidupan kami boleh menjadi teladan, kehidupan kami boleh membawa kontribusi yang baik Tuhan buat bangsa dan negara ini. Melalui doa-doa kami, melalui partisipasi kami, melalui ketaatan kami, melalui ketundukan kami Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan membawa bangsa Indonesia ini di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hujan pertobatan yang besar boleh terjadi atas bangsa dan negara ini. Dan bangsa ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan akan nama Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan, 80 tahun Tuhan sudah menyertai perjalanan bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah di masa-masa yang akan datang terus memberkati Tuhan buat bangsa negara ini. Biarlah bangsa ini boleh semakin baik, bangsa ini boleh semakin berkembang, bangsa ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan nyata dicurahkan Tuhan atas bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Kami pada saat ini kami juga bersama-sama mempersiapkan hati kami Tuhan, mempersiapkan hidup kami untuk kami mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk kami juga mengingat
akan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kemerdekaan atas belenggu dosa, kemerdekaan atas kuasa maut Tuhan. Dan kami berdoa biar Kau memberkati kami semua Tuhan, untuk kami dikuduskan, dilayakkan, mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan bersama-sama bersama diri kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Pada malam ketika Tuhan diserahkan, Tuhan bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir di loteng Yerusalem. Di sana Tuhan mengangkat roti, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, kemudian membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, lihat cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan. Ingatlah setiap kali kamu minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah bagi kita, dan darahnya tercurah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dan pada saat ini dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Dan inilah akan pengorbanan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita semua. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sudah mengampuni kita, dan Dia sudah memulihkan kehidupan kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar, membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuh. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman. Mari kita panggil bersama-sama. Kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya
sebelum kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mau bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita mau angkat ke atas dan kita bersama-sama berdoa. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus dan diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita terima kuasa tubuh darah Yesus, kita makan tubuh Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus. Darah yang begitu mahal yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Pada saat ini dengan iman dan percaya akan kuasa darah Yesus. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaksud sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus pengampunanmu yang besar atas kehidupan kami. Kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kebangkitan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita pasah kari kiara pasta kata kara pasata kari kiara. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Kalau hari ini kami boleh kembali juga mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang sudah Kau lakukan atas kehidupan kami Bapa. Kau berikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Mati tergantung di atas salib yang kasar. Tetapi semuanya Kau lakukan karena kasih. Karena cintamu yang besar atas kehidupan kami. Sehingga kami yang harusnya binasa dalam kekalan api neraka boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Semuanya karena kasih dan pengorbananmu yang besar bagi kami. Dan Kau memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini sudah mengambil bagian dalam persoalan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Darah-Mu yang sudah menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah menyembuhkan kami Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang memulihkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Dan ketika kami pulang kami boleh membawa kuasa kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kami. Setiap masalah, pergumulan, persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya kami sanggup menghadapinya. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan yang bangkit dari kematian. Mengatasi segala kemustahilan yang ada di dunia ini. Dan mengucap syukur dan berterima kasih berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara cawan-cawan sudah kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan dosaku. Yesus. Kuasanya tidak
Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita GPI Semarang Indah, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama 25. Ya, kita akan ucapkan bersama-sama perkataan kita, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap berdoa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pada saat Bapak Ibu sekalian pulang nanti, Bapak Ibu dapat mengambil kartu doa yang baru agar kita dapat mendoakan selama 1 minggu ke depan, karena nama-namanya akan diacak supaya kita dapat mendapatkan nama-nama yang baru untuk pokok doa kita dalam minggu ke depan. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 24 Agustus akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth Philip. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite tetap dapat bisa mengikuti ibadah secara online pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu akan pulang. Ada tambahan pengumuman dari panitia Philadelphia Family Funds Fellowship yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Edi melalui video yang akan ditayangkan. Mari kita dapat menyimak bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Gereja kita akan mengadakan Philadelphia Families Fund Fellowship pada tanggal 5 September 2025. Acara ini akan diadakan di Cepogo Cheese Park, Boyolali. Acara kita adalah ibadah padang bersama dengan pujian, firman, dan games yang dikemas dengan gaya yang menyenangkan dan mempererat persatuan di antara kita semua. Kita akan mengundang pembicara atau trainer yang profesional untuk melayani kita. Biayanya adalah 75.000 per orang untuk anggota jemaat GPI Semarang Indah dan 200. Ya Bapak Ibu, acara Philadelphia Families Fund Fellowship yang akan berlangsung tanggal 5 September, jadi kurang dua minggu lagi, dan hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk pendaftaran sebesar Rp75.000 untuk internal dan eksternal sebesar Rp250.000. Jadi hari ini adalah hari pendaftaran terakhir dan diberikan kesempatan Bapak Ibu yang belum mendaftar hari ini masih bisa mendaftar. Dan kita akan bersukacita karena acaranya pasti dijamin menyenangkan karena kita akan dipandu oleh trainer yang profesional. Kalau nggak salah trainernya sama waktu kita family gathering di Green Valley. Jadi mari Bapak Ibu bisa mendaftar dan Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan mengenai biaya bisa menghubungi Bapak Samuel ya. Dan kemudian akan ada pengumuman tambahan dari Youth Philadelphia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 5 sore di Aula GPI Semarang Indah. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Miss Dian. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code Back to School. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami @youthphiladelphia official.
Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Baik, demikian seluruh informasi yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akan pulang, kita akan kembali bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayitno. Dipersilahkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum daftar Philadelphia Fellowship Family Fund, nanti hari ini bisa segera mendaftarkan diri Bapak Ibu saudara sekalian, karena hari ini adalah pendaftaran yang terakhir ya, untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi kalau yang kemarin belum daftar, segera daftarkan diri Anda Bapak Ibu, jangan ketinggalan ya, acaranya pasti akan sangat luar biasa. Dan juga nanti ketika Bapak Ibu akan pulang, nanti kartu doanya bisa ambil yang baru ya, dengan nama yang berbeda. Nanti diperhatikan dulu namanya, kalau namanya sama bisa ditukarkan kepada ases yang bertugas ya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk gereja, dan kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja kita. Kita percaya doa kita yang bisa mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan tutup, kita boleh menerima doa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami hari ini, untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah nuansa kemerdekaan yang bangsa kami sedang rayakan Tuhan, kami juga bersuka cita menerima kebebasan dan kemerdekaan dari dosa-dosa kami, dan kami juga boleh mengalami Tuhan akan sukacita kemenangan yang Tuhan karuniakan atas kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar